Kita gunakan porogapit ya. 196 dibagi 4. Kita ambil 19-nya dulu ini ya, karena satu kekecilan ya, lebih kecil daripada 4. 19 ya. 4 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 19? Adakah bilangan yang dikalikan 4 itu sama dengan 19? Enggak ada ya, berarti kita cari yang mendekati. 4 dikalikan 5, 20 kebanyakan. Kita turunkan angkanya, berarti dikalikan 4. Nah, ini Pak Melek ajarkan porogapit sekalian ya. 4 dikalikan 4 itu 16 ya. 16. 1 dikurangi 1 0 ya. Nah, ini 1 dikurangi 1 0, 9 dikurangi 6 itu 3 ya. 6-nya turun ya. Karena apa? Karena 3 ini sudah lebih kecil daripada 4 ya. 4 dikalikan berapakah yang mendekati atau sama dengan 36? Adakah bilangan yang dikalikan 4 itu menghasilkan 36? Ya ada, yaitu 9. 4 dikalikan 9 itu 36. Habis. Nah ini jawabannya ya. Jadi 196 dibagi 4 itu berapa? Iya betul sekali, 49 cm. Begitulah anak-anak cara menghitung dari menghitung panjang sisi persegi jika diketahui kelilingnya dulu ya. Itu ya. Atau rumusnya ini. Ya, ini rumusnya. Sisi persegi bila diketahui kelilingnya dulu itu sisinya adalah keliling dibagi 4. Sama seperti ini rumusnya tadi. Ini kan kelilingnya ya, dibagi 4. Ini kan sama dengan keliling dibagi 4 gitu kan. Nah, rumusnya seperti itu. Pak Malik ngajarkan rumus ini dari mana gitu kan. Seperti itu. Yuk, sekarang kita belajar tentang persegi panjang ya. Dulu waktu kelas 3 itu kan kalian menghitungnya begini kan. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan seterusnya sampai di sini gitu ya. Jangan sampai kelewatan. Nah, untuk kelas 4 kalian itu belajarnya sudah berupa angka-angkanya yaitu dalam sentimeter. Nah, kalau menghitung kelilingnya persegi panjang itu kan ada dua pasangan sisi yang sama panjang, yaitu anak-anak kalau diketahui bawahnya maka atasnya ini sama ya. Kalau sininya 10 cm maka di sininya juga 10 cm. Di sini juga 10 cm. Kemudian pasangan sisi lain yang sama yaitu kanan dan kirinya. Kalau kanannya 7 cm maka kirinya juga 7 cm. Ini persegi panjang. Nah, keliling persegi panjang itu ya jumlahnya semuanya sekelilingnya ya. Ingat ya, keliling itu adalah jumlah dari sekelilingnya yaitu 10 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 7. Nah, kita cari rumus dulu ya. Ini 10 ditambah 7 ditambah 10 ya. 10 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 7. Nah, ini kalau kalian lupa rumusnya persegi panjang ya bisa dengan menghitung dengan cara begini. 10 ditambah 7 17 ya. 17 ditambah 10 27. 27 ditambah 7 34 cm. Bisa dengan begini. Atau ini ada dua angka yang kembar. 10 ditambah 10 itu kan pengertiannya sama dengan 2 kali 10 gitu kan ya. 10 tambah 10 pengertiannya bisa juga dengan 2 kali 10, betul begini kan. Nah, terus ditambah lagi. Nah, 7 ditambah 7 ini pengertiannya kan juga sama dengan 2 dikali 7, begitu kan.
Ya, 2 dikalikan 10 itu berapa anak? 20. 2 dikalikan 7 itu berapa? 14. 20 ditambah 14, 34. Sama dengan ini. Nah, ada lagi rumus lagi. Ini 2-nya kita keluarkan. 2 ini kan sudah sama angkanya. Ya. Ini aljabar ya. Ini nanti kalian di kelas 5 atau 6 nanti ada pelajaran aljabar ya. Ini kalau sama begini, 2-nya bisa kita keluarkan. 2 dikali 10 ditambah 7. Nah ya, 10 ditambah 7 ini berapa anak-anak? 17. Hitung dulu yang dalam kurung ya. Terus dikalikan 2. Ini kan 2 kali 17 gitu ya. 17 dikalikan 2, iya 34 cm. Sama ya, hasilnya sama. Jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, jadi ketemu rumusnya. Keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Ini rumusnya. Ya. Nah, anak-anak, ini ada persegi panjang. Tentukan keliling persegi panjang pada gambar di bawah ini. Panjangnya 16 cm, lebarnya 8 cm. Maka menghitungnya, tadi rumus keliling persegi panjang bagaimana? Kita sudah ketemu tadi rumusnya. Keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, ya, jadi 2 dikali 16 ditambah 8. 16 ditambah 8. Nah, dihitung dulu yang dalam kurungnya ini. 16 ditambah 8 ada berapa? Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. 16 ditambah 8 adalah 24 ya. Jadi 2 kali 24. Ya, 24 kali 2 sama dengan 48 cm. Oke, jadi angka-angkanya kalau diganti pun kalian harus bisa ya, tinggal dimasukkan di rumusnya yang sudah kita cari tadi. Nah sekarang bagaimana nih jika diketahui kelilingnya dan salah satu sisinya, lebarnya atau panjangnya dulu? Bagaimana ini? Kelilingnya 146, lebarnya 32. Nah, tentukan panjang persegi panjang pada gambar di bawah ini. Nah, Pak Malik kasihkan cara mencari rumus panjangnya ya. Rumus keliling persegi panjang itu kan 2 kali panjang ditambah lebar. Nah ya. Nah, ini kalau Pak Malik putar, 2 dikali panjang ditambah lebar itu sama dengan kelilingnya. Ya. 2 ini kan berarti pengertiannya adalah 2 dikalikan berapa, berapanya ini P tambah L ini ya. 2 dikalikan berapa sama dengan K, itu berarti kan P tambah L itu, P ditambah L ini adalah K per 2, kelilingnya dibagi 2, itu sama dengan jumlah dari panjang dan lebarnya itu keliling dibagi 2. Nah, panjangnya bagaimana? Panjangnya berarti L-nya ini pindah ke sini. Kalau pindah di sini jadi min ya. Nah, ini misalkan ya Pak Malik punya angka 2 ditambah 4 sama dengan 6 ya. Nah, ini kan ibaratnya begitu ya. L itu 4 ya. 4-nya pindah ke sini. Nah, 2 sama dengan 6 dikurangi 4. Betul kan? 6 dikurangi 4 2 ya. Jadi K per 2, P itu panjangnya K per 2 dikurangi L. Nah, ini rumusnya. Begitu juga untuk mencari lebarnya. Lebarnya juga sama. L sama dengan K per 2 dikurangi P. Nah, oke, ini yang perlu kalian ingat-ingat.
Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Ini kan lebarnya, yang ditanyakan adalah panjangnya ini ya. Jadi panjangnya adalah P sama dengan K ya, ini kita masukkan. Ini kan rumusnya ya. K-nya itu 146. Kalau kalian mengerjakan matematika harus ditulis rumusnya dulu ya. Rumusnya dulu biar nggak bingung. Terus masukkan angka-angkanya. Per 2 dikurangi lebar L. L-nya berapa? Ini L-nya 32. Nah, 146 dibagi 2 ya, pakai Prokabet ya. Tadi kan Pak Malik sudah menghitungkan pakai Prokabet. Ayo belajar Prokabet. Atau kalau kita lihat 6 ini bisa dibagi 2, 14 ini bisa dibagi 2. Jadi gampang saja ya, 6 dibagi 2 itu berapa? 6 dibagi 2 itu 3 ya. 14 dibagi 2 itu 7. Dikurangi 32. 73 dikurangi 32 sama dengan 3 dikurangi 2, 1. 7 dikurangi 3, 41 ya, sentimeter. Nah, ini cara penyelesaiannya juga ada di buku ini. Sama jawabannya 40 cm ya. Oh ya anak-anak, untuk tambahan tentang soal persegi, nah ini ada contoh kasus ya. Benny mempunyai 2 buah persegi yang diberi nama persegi X dan persegi Y. Persegi X mempunyai panjang sisi 15 cm, sedangkan panjang sisi persegi Y 4 cm lebih panjang. Nah, ingat ada kata-kata lebih panjang. Berarti sisi persegi Y ya, sisi persegi Y-nya itu 4 cm lebih panjang, artinya 15 ditambah 4, begitu kan ya. Jadi sisi persegi Y-nya itu 19, begitu kan? Ya. Ini. Berapakah selisih keliling persegi Benny? Nah, keliling persegi Benny. Selisih, anak-anak, selisih itu artinya dikurangi ya. Ada kata-kata selisih berarti dikurangi. Berarti keliling persegi X dikurangi keliling persegi Y, begitu ya. Oh, tapi yang paling gede itu kan sisi persegi Y ya. Sisi perseginya ini kan 19 ya. Jadi ini keliru. Dibalik ya. Yang paling gede dikurangi yang paling kecil ya. Jadi keliling persegi Y dikurangi keliling persegi X. Nah, ayo kita cari dulu keliling persegi X-nya berapa. Keliling persegi Y-nya berapa? Keliling perseginya Y-nya dulu ya. Sisi persegi Y itu 15 tambah 4 ya, karena 4 cm lebih panjang ya. Nah, rumus keliling persegi itu kan 4 kali sisinya. Jadi ini 4 kali 19 dikurangi, ini dalam kurung dulu biar nggak bingung ya, dikasih kurung. Dikurangi persegi X-nya itu sisinya 15 cm. Jadi dikurangi 4 kali 15. Yuk, gunakan perkalian bersusun. 19 kali 4. Yuk. 9 kali 4 berapa? 36. Nyimpen 3. 1 kali 4 4 ditambah 3 7 ya. Jadi ini 76. Dengan cara perkalian bersusun yang sama, kalian kalikan 4 kali 15 ini ya. Kalian hitung sendiri, 4 kali 15 itu adalah 60. 76 dikurangi 60 ya 16 cm. Ini secara menghitung jika soalnya selisih keliling persegi ya, jangan bingung. Nah, untuk perhitungan ini anak-anak ya, ada cara yang
Enak, tadi seperti cara kita mencari keliling persegi panjang, kalau ada bilangan yang sama itu kita keluarkan. Ada satu cara lagi menghitung ini ya. Nah, 4-nya ini kan sama, kita keluarkan 4-nya. Kita keluarkan 4 kali 19 dikurangi 15. Tadi kan kalau keliling persegi panjang ya itu kan penjumlahan. Nah, ini kan pengurangan. Jadi ini tetap tandanya pengurangan begini. Jadi 4 kali 19 dikurangi 15 berapa? 4. 4 kali 4 itu 16. Enak, kita nggak perlu menghitung banyak-banyak 19 kali 4 begini ya. Ini angkanya jadi kecil, 4 kali 4 gini ya. Yuk, sekarang kita belajar keliling segitiga sama kaki ya. Kalau ada soal itu, kalian teliti dulu soalnya, sama kaki. Nah, sama kaki. Kalau ininya 8 cm anak-anak, sama kaki lo ya, berarti ini berapa ini berarti? Sama kaki ya, segitiga sama kaki. Kalau ininya 80 cm, kaki yang satunya 8 cm, maka kaki yang satunya lagi juga 8 cm ya. Karena sama kaki ya. Sama kaki. Oke. Kalau ini 8 cm, kanan sama 8 cm, maka kirinya juga 8 cm. Itu sama kaki. Kalau sama sisi atau segitiga beraturan, nah, itu sama semuanya. Ini sama, ininya sama ukurannya, ini juga sama. Ya, nanti kita bahas tentang segitiga sama sisi. Sekarang sama kaki. Nah, kelilingnya, kalau kalian bingung menghitungnya terus kelilingnya, lupa rumusnya, nggak usah pakai rumus, tambahkan saja ini. 16 ditambah 8 ditambah 8. Nah, ini kan ada 2 angka 8. Cukup dikalikan 2 ya. 8 ditambah 8 kan 2 kali 8 gitu kan. Atau kalian nggak usah bingung-bingung ya, langsung aja ditambah 8 ditambah 8 ya, kelilingnya ini. 8 ditambah 8 ditambah 16. 8 ditambah 8 16. 16 ditambah 16 32 cm. Sehingga dari sini kita bisa menemukan rumus dari keliling segitiga. Keliling segitiga apapun, entah sama kaki, entah sama sisi, entah segitiga sembarang, entah segitiga siku-siku, itu adalah sisi yang pertama A ditambah sisi yang kedua B ditambah sisi yang ketiga atau C, atau begini. Keliling segitiga itu sisi yang pertama ditambah sisi yang kedua ditambah sisi yang ketiga. Ya, gini ya. Sekelilingnya, ya ingat ya, keliling itu adalah menghitung sekelilingnya, jumlah sekelilingnya, 8 tambah 8 tambah 16. Nah, sekarang lihat nih, segitiga sama sisi, sekarang kita bahas ya. Tentukan panjang sisi segitiga sama sisi jika diketahui keliling segitiga sama sisi itu 156. Ingat, segitiga sama sisi itu panjangnya sama semuanya ya. Ya. Panjangnya ini sama dengan panjangnya ini, sama dengan panjangnya ini. Nah, biasanya kalau panjang yang sama itu dikasih lambang, anak-anak ya. Ya. Jadi keliling segitiga sama sisi itu kan, kalau segitiga tadi kan kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C, atau sisi yang pertama ditambah sisi yang kedua tambah sisi yang ketiga lah. Tapi karena ukurannya sama, kita bisa mengubah B-nya sama ya, B-nya diganti A kan nggak apa-apa ya, karena apa, ukurannya sama, jadi nggak usah dibedakan ya. B-nya diganti A, C-nya diganti A. Ini untuk segitiga sama sisi. Sehingga rumus dari keliling segitiga sama sisi itu 3 kali A. Kayak tadi rumus dari persegi itu kan 4 sisinya itu sama besar, sehingga 4 kali sisi ya kan. 4 atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, 4 kali sisi. Nah, segitiga sama sisi juga begitu, jadi 3A ya.
Nah, sekarang kelilingnya ini 156 kita masukkan di sini. Kelilingnya adalah 156. 3 dikalikan A ya. A tambah A kan 3 kalinya A ya kan. 3 dikalikan berapa yang menghasilkan 156 ya. 3 dikalikan berapakah yang menghasilkan 156? Sehingga kalau logika seperti ini, berarti 156 dibagi 3. Ayo pakai Prokapit. Atau ya, kalau angkanya enak seperti ini, itu perhatikan 6 dibagi 3 berapa? 2 ya. 15 dibagi 3 itu berapa? Iya, 5. Jadi 52 cm. Nah, sekarang Pak Malik balik konsepnya. Ini segitiga sama sisi ya. Itu ukurannya sama. Kalau ininya 52, maka di sini 52 juga. Di sini juga 52. Sehingga rumusnya itu 52 ditambah 52 ya kan. Hitungannya kan 52 ditambah 52 ditambah 52. Ini kelamaan ya. Karena ada 3 kali pengulangan sehingga 3 kali 52. Begitu. Paham ya sama konsep ini? Ya, semoga paham. Yuk anak-anak, Pak Malik bahas lebih mendalam lagi keliling segitiga ya. Keliling segitiga ini segitiga apa ini? Kalau ada tanda begini, ada banyak 3, ini namanya segitiga sama sisi ya. Atau ada lambang lagi ini. Nah, ini artinya panjang sisinya sama semua ya. Panjangnya sama semua. Gitu ya. Artinya seperti itu. Sehingga panjang kalau di sini 23 sama sisi ini berarti ya. Di sini juga 23. Di sini juga 23. Sehingga kelilingnya ini 23 tambah 23 tambah 23. 23 diulangi sampai 3 kali. Artinya keliling segitiga ini adalah 3 kali 23 ya. 3 kali 3 berapa berarti? 3 kali 3 9 ya. 2 kali 3 6. Itu sama dengan 69 cm. Yuk, sekarang ini berarti segitiga apa? Nah, ada lambang begini artinya panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Kalau ini 27 cm, maka ini juga 27 cm. Nah, keliling segitiga itu A ditambah B ditambah C. Atau kelilingnya itu jumlah seluruh sisi-sisinya. Jumlah seluruh sisi-sisinya. Sehingga keliling segitiga yang B, keliling yang B, ya KB, ya, Pak Malik singkat seperti itu, 27 ditambah 27 ditambah 15 ya, ditambah 15. Yuk, 27 ditambah 27 berapa? Kalau masih nggak bisa begini ya harus pakai penjumlahan bersusun dulu, bertahap saja. 27 ditambah 27, 7 tambah 7 14, nyimpen 1. 1 ditambah 2 3, atau 2 tambah 2 ini 4 ditambah 1 5, 54. Kemudian kita lanjutkan lagi, ditambahkan dengan 15. 54 ditambah 15 ya. 4 ditambah 5 9, 5 ditambah 1 6, 69 cm. Ya, ini jawaban yang B. Ternyata ini kelilingnya kelilingnya sama ya antara A dan B. Ya, sekarang kita cari yang C. Nah, ini artinya kalau tegak lurus begini anak-anak, ini dinamakan segitiga siku-siku. Atau biasanya ada lambang begini. Nah, lambang begini ini segitiga siku-siku. Atau lagi segitiga siku itu ada lagi lambangnya yang begini. Ini artinya segitiga siku-siku ya. Ingat ya, ada lambang begini atau tadi ya. Nah, untuk mencari panjang sisi miringnya ini ya anak-anak ya, itu gunakan konsep Pitagoras ya.
Ini kalau Pak Malik kasih sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Maka ya, ini Pitagoras itu begini. A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Ya. Jadi kuadrat dari 9 dikali 9 ditambah 12 kali 12 itu sama dengan C kali C. Gitu. Ya. Nah, ini kita putar saja. Ini kita putar saja. Ini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat itu sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kuadrat itu artinya 12 kali 12, 9 kali 9 ya. 9 kali 9 ini berapa? Ya, 36. 12 kali 12, ayo. Gini ya, Pak Malik kasih contoh cara menghitungnya. 12 kali 12, 12 kali 12. Ini harus kalian bersusun kalau nggak tahu. 2 kali 2 berapa? 4 ya. 1 kali 2 berapa? 2 ya. 2 kali 1 2 ya. 1 kali 1 kalian bersusun gunakan ya. Nah, terus kita jumlahkan 4 1 144 gitu ya. Pak Malik hapus. Yuk lebih sering belajar menghitung ya, agar bisa matematika ya. Matematika itu sebenarnya mudah, cuman kalian itu harus telaten, tekun belajar. Nah, sekarang kita jumlahkan. 144 ditambah 9 kuadrat ini kok 36 salah ya, 81 ya. Maaf, ini 81 ya. Yuk. 9 kali 9 kan 81 ya. Keliru ya. Oke. 4 ditambah 1 berapa? 5 ya. 4 ditambah 8 12. Nyimpan 1 ya, 1 ditambah 0 1, tambahkan ini atasnya 1 2 225. Nah, ini Pak Malik hapus dulu biar enggak kepenuhan ya. Nah, 222 ini nilai C kuadrat, sehingga C adalah akar kuadrat dari 225. Berapakah ini? Nah, Pak Malik ajarkan cara mencari akar kuadrat yang paling praktis ya. Yuk kita cari akar kuadrat dari 225 ya. Kalian harus hafal ya, atau memahami konsep dari bilangan kuadrat ya. Ini patokannya di sini ya. Bilangan kuadrat antara 0 sampai 9. 0 kuadrat itu berarti 0 kali 0, 0 ya. 1 kuadrat itu 1 kali 1, begitu seterusnya ya. 4 kuadrat itu artinya 4 kali 6, yaitu 16 ya. 9 kuadrat itu artinya 9 kali 9, yaitu 81. Nah, anak-anak, untuk mencari bilangan kuadrat itu, kita harus memisahkan dulu dua angka dari belakang. Ini kita pisahkan. Nah, ini kan ada angka 2. Kita cari bilangan kuadrat yang mendekati atau sama dengan ya. Ada nggak bilangan kuadrat yang mendekat yang sama dengan 2? Nggak ada ya di sini ya. Nggak ada ya. Nah, paling ini berarti kita pakai yang mendekati, yaitu 1 kuadrat, itu 1 ya. Nah, ini kita isi berapakah ini? Kita isi dulu 1 ya. Nah, tinggal angka yang kedua ini ya, tinggal angka yang di sini ya. Ini terus kita isikan 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1. Nah, ini kita kurangkan. 2 dikurangi 1 itu berapa? 1. Nah, anak-anak, kita lihat angka yang paling belakang dari 2 angka yang kita pisahkan ini. Kita lihat ini soalnya. Nah, adakah angka yang kembar ya? Bilangan kuadrat ini kita cari. Cuman 1 saja ya. Ya, ini saja ya yang enggak sama ya.
Ini kalau 6 ini ada 2, 9 ini ada 2 yang belakang. Jadi kita langsung pakai 5 ini. Nah, coba kalian buktikan 15 kali 15 itu berapa. Kita balik. Atau 25, ini aja sudah kita lihat ketemukan. Yaitu, oh ya maaf, kita lihat 25 ini saja ya, maaf. 25 ternyata ada 5 kuadrat adalah 25. Nah, kita isikan 5 ini, 5 kuadrat. Jadi 225 itu 15. Coba kalian kalikan 15 kali 15. Nah, sekarang Pak Malik kasih contoh lagi angka yang lain, 196 misalkan. Akar kuadrat dari 196 ini berapa? Ya. Akar dari 196 ini berapa? Nah, kita pisahkan lagi kayak tadi ya. Cari angka yang sama dengan 1, akar angka-angka di sini, kuadrat dari angka ini yang sama dengan 1 atau mendekati 1. Ini ada ya 1. 1 kuadrat. Ini 1. Ini dikurangi. 1 dikurangi 1 itu 1. Oh ya, ini harus diisi dulu 1 ya. Kita cari untuk mengisi digit yang pertama. Sekarang mengisi digit yang kedua ini bagaimana? Lihat, perhatikan ini. 1 sama 6 ya. Ini lebih kecil mana? Ini lebih 1 sama 6 ini lebih kecil 1 ya kan ya. Kalau lebih kecil ini, hasilnya pengurangan ini lebih kecil, maka carilah angka kuadrat yang paling kecil. Nah, bilangan kuadrat, hasil bilangan kuadrat yang kembar itu ini 6, ini juga 6. Jadi kemungkinannya ada 2 mengisi ini, 4 atau 6 ya. Nah, karena 1 ini lebih kecil dari 6, maka kita pakai yang 4 ini ya. Nah, ini lebih kecil. Kalau ininya lebih gede, kita pakai yang 6 gitu ya. Nah, sekarang buktikan di rumah. 14 kali 14 ini berapa? Nah, sekarang Pak Malik kasih contoh 361. Nah, sekalian Pak Malik ajarkan cara mencari bilangan akar kuadrat ya, akar pangkat 2 ya. Sekalian Pak Malik ajarkan. Nah, anak-anak lihat ini. Oke, kita lihat dulu. Ini kita pisahkan dulu. Nah, kita cari bilangan kuadrat ini yang hasilnya kalau dipangkatkan itu hasilnya 3. Ada tidak? 0, 1 enggak ada ya. Berarti kita cari yang mendekati. Yang mendekati itu adalah 1 kuadrat. 2 kuadrat ini 4 ya. 4 lebih dari 3 ya. Jadi kita pakai 1. Nah, kemudian ini kita isi 1. Nah, ini kita isi 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1. 3 dikurangi 1 berapa anak-anak? Iya, 2. Nah, kita lihat angka yang, nah, ini angka yang paling belakang ini 1. Nah, 2 ini lebih dari 1 ya. Nah, ini lebih dari. Nah, bilangan kuadrat, hasil kuadrat ini yang belakangnya 1 ini kan ada 2 ya, yang belakangnya 1 ini, yang belakangnya 1 ini kan ada 2. 1 sama 81 ya. Ini karena lebih dari atau lebih besar, maka cari angka yang besar. Angka yang lebih besar itu adalah 9 ini. Satunya nggak dipakai. Nah, coba kalian hitung di rumah. 19 kali 19 itu pasti 361 gitu ya. Itu konsep dari akar kuadrat. Oke, tadi sekitar tambahan ya, sehingga akar kuadrat dari 225 tadi kan 15 ya. Sehingga kelilingnya ini, keliling dari segitiga ini adalah 15 ya, ditambah ini kan tadi dapat 15 ya, 15 ditambah 9 ditambah 12.
Berapa ini? 15 ditambah 9 ini 24. 24 ditambah 12 sama dengan 36 cm. Ya. Ya, kita lanjutkan mencari keliling segitiga, mencari salah satu sisi segitiga jika diketahui kelilingnya terlebih dahulu ya. Ini Pak Malik lewati yang B ini ya. Kita kerjakan yang A, C dulu ya. Nah, ini berarti segitiga apa, anak-anak? Ini berarti segitiga apa? Iya, segitiga sama kaki. Sama kaki itu berarti nilainya sama ya. Ini kalau misalkan ini sisinya itu saya Pak Malik kasih lambang B misalkan, maka ini juga B, ya kan? Gitu ya. Sehingga keliling itu kan keliling segitiga sama kaki itu berarti 13 ditambah B ditambah B ya, berarti sama dengan 13 ditambah 2B, 2 kalinya B ya, gitu ya. Nah, sehingga ini 67, sehingga 2 kali B itu berarti 13-nya pindah ke sini, artinya 13 ditambah berapa ya, 13 ditambah 2B, 2 kali B itu 67. 13 ditambah berapa itu sama dengan 67. Berarti ini pindah ke sini dikurangi, jadinya 67 dikurangi 13 ya. 67 dikurangi 13 berapa, anak-anak? 54 ya. Iya, 50. Betul nggak 54? Iya, 54 ya. Nah, 2 kali B, 2B atau 2 kali B itu 54. Sehingga B ini berapa? 2 dikalikan berapa? 54. Berarti B-nya ini 54 dibagi 2. Wah, berapa? 27. Nah, berarti di sini 27, di sini juga 27. Ya, paham sampai di sini? Itu ya, cari keliling, cari panjang salah satu dari segitiga. Itu ya, karena konsep dari yang diketahui kelilingnya dulu. Yang B ini Pak Malik lewati karena cukup sulit ya. Terus yang C, kalau ada lambang begini, ini berarti segitiga sama sisi. Nah, ini berarti segitiga sama sisi, anak-anak. Ya. Kalau ini misalkan A cm, Pak Malik ibaratkan A cm. Ini juga A cm, ini juga A cm. Sehingga keliling segitiga sama sisi itu kan A ditambah A ditambah A. Ada pengulangan 3 kali A ya. Berulang sampai 3 kali A-nya. Berarti ini sama dengan 3 kali A gini ya. Sehingga sisinya ini berapa? 3 kali A itu 174. 3 dikalikan berapa sama dengan 174. Ini kalau kita konsepkan 174 dibagi 3. Ya. Yuk pakai Pitagoras yuk. Pitagoras Prokabet yuk. Nah, 3 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 17? Coba dikalikan 6, 18. Kebanyakan ya, berarti dikalikan 5. 3 kali 5, 15. 1 dikurangi 1, 0. 7 dikurangi 5 itu 2. Nah, terus 4-nya turun ya, 4-nya turun begini. Ingat konsep Prokabet. Terus 3 dikalikan berapa yang mendekati atau ada bilangan yang sama dengan 24 kalau dikalikan 3. Ada tidak? Ada ya, ada 8 ya.
8 dikalikan 3 itu 24. 0 ya. Berarti 174 dibagi 3 itu 58 cm. Ini kita ganti angkanya jadi 58. Paham ya? Yuk dipahami pelan-pelan ya. Matematika itu gampang ya. Jangan menganggap matematika itu sulit, gampang sebenarnya ya. Kita buktikan 58 ditambah 58 ditambah 58 ini hasilnya 174 tidak. Yuk kalian hitung di rumah. Nah, sekarang kita bahas soal yang B ya, karena ini ada sangkut pautnya sama triple Pythagoras sehingga Pak Malik lewati dulu. Nah, ini kelilingnya diketahui 24 ya, karena ini segitiga siku-siku. Ya. Triple Pythagoras. Maka sisanya ini kita kurangi ya. 24 dikurangi 8 itu berapa? Ya. 16 ya. Nah, lihat ada triple Pythagoras. Kita cari yang ada angka 8-nya. Ini sudah pasti anak-anak ya. Kalau ada angka 8, maka ada angka 6 sama 10. Yang paling panjang itu yang sisi miringnya. Ini yang paling panjang. Nah, yang paling panjang ya. Sisanya kan 16. Berarti ini 6, ini 10. Nah, ini triple Pythagoras yang ini ya. 6 ditambah 10 16. Ini kan sisanya tadi. Nah, maka kelilingnya ini 6 ditambah 10 tambah 8 itu 24. Nah, tipe 1 dari segitiga siku-siku 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12. Nah, ini perlu kalian hafalkan ya untuk sebagai tambahan materi ya. Karena matematika itu jelas ada yang sulit ya. Barangkali kalau kalian ikut olimpiade matematika itu soalnya ditanyakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Nah, ini urutannya seperti itu. Ini Pak Malik ulangi lagi, Pak Malik tekankan lagi. Ini kan ada angka 8. Cari pola dari triple Pythagoras ini yang ada angka 8-nya ya, yaitu ini. 6, 8, 10. Nah, ini kan sisanya tadi 16. Jadi 6 sama 10. Kita cari yang 6 itu yang pendek ya. Yang paling panjang itu yang sisi miringnya ya. Yang paling gede angkanya itu yang sisi miringnya. Misalkan ini 25 ya, 15 sama 20, maka yang 25 ini yang sisi miringnya ini, yang paling panjang ya. Oke, demikian materi kita hari ini.